Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya nih, apakah kalian sudah melakukan pembiasaan pagi? Seperti mandi pagi, sarapan pagi, dan berpakaian yang rapi. Wah, hebat ya, anak-anak kelas 1A pasti sudah melakukan pembiasaan pagi nih. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, waktunya kalian menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap belajar. Nah, Ibu mempunyai sebuah cerita nih. Udin melukis dengan jari. Udin sangat senang sekali. Sekarang waktunya istirahat. Udin lapar dan ingin makan. Tetapi tangan dan kaki Udin kotor. Nah, kira-kira apa ya yang harus Udin lakukan? Nah, anak-anak, setelah melukis, tangan dan kaki Udin kotor sekali. Nah, maka setelah melukis, Udin harus... Nah, di sini Ibu memiliki 4 buah gambar. Coba kalian tebak, apa yang harus dilakukan Udin setelah tangan dan kakinya kotor pada saat melukis? Apakah Udin harus makan? Atau mencuci tangan? Atau mencuci kaki? Atau Udin harus menyikat gigi? Ya, yang harus dilakukan Udin setelah melukis dengan menggunakan tangan dan kakinya yaitu Udin harus mencuci tangan dan mencuci kaki. Kira-kira gambar yang mana ya yang menunjukkan kegiatan Udin sedang mencuci tangan dan mencuci kaki? Ya, betul. Nah, ini dia. Kegiatan Udin sedang mencuci tangan dan mencuci kaki. Nah, kalian jangan lupa ya untuk memberikan tanda checklist pada gambar yang sesuai. Kalian berikan tanda checklistnya pada halaman 77 buku tema 1. Anak-anak, sekarang di sini Ibu memiliki beberapa gambar yang berkaitan dengan cara mencuci tangan dengan benar. Dengan mencuci tangan dengan baik dan benar, maka tangan kalian akan menjadi bersih dan bebas dari kuman. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk mencuci tangan dengan baik dan benar adalah kita tambahkan air pada tangan kita. Yang kedua, setelah tangan kita basah, lalu kita tuangkan sabun secukupnya. Lalu yang ketiga, kita gosok telapak tangan kita. Yang keempat, kita gosok punggung tangan kita. Lalu kita menggosok jari-jari tangan kita. Setelah itu kita kait-kaitkan jari jemari antara tangan kanan dan tangan kiri kita. Setelah itu kita gosok juga ibu jari. Lalu kita gosok juga ujung-ujung jari kita. Nah, setelah tangan kita gosok dengan menggunakan sabun, lalu kita bilas tangan kita dengan air yang mengalir. Setelah itu, kita lap tangan kita menggunakan handuk atau tisu yang bersih. Nah, setelah itu, jangan lupa untuk menutup keran air yang sudah kita gunakan tadi. Oke, tangan kita sudah bersih dan bebas dari kuman. Nah, sekarang Ibu memiliki tugas untuk kalian, yaitu membuat video tutorial mencuci tangan dengan baik dan benar. Seperti yang sudah Ibu ajarkan tadi. Nah, jangan lupa ya, pada video tersebut perkenalkan dulu nama terlebih dahulu.
Nah, buatlah video tutorial mencuci tangan dengan semenarik mungkin ya. Setelah selesai, jangan lupa untuk dikirim di grup WA. Selamat berkreasi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar untuk membandingkan banyak benda. Nah, ada banyak benda untuk merawat tubuh kita. Di antaranya adalah sabun untuk mandi. Ada sampo juga untuk mencuci rambut. Pasta gigi untuk menyikat gigi. Nah, sekarang ayo kita bandingkan banyak dari benda-benda tersebut. Nah, di sini Ibu memiliki 2 buah gambar. Ada gambar 3 buah sabun dan gambar 5 buah sabun. Nah, kita akan membandingkan ya banyak dari kedua sabun tersebut. Coba kalian perhatikan. Kira-kira 3 sabun titik-titik dari 5 sabun. Kalian bisa menjawabnya dengan kata lebih banyak, sama banyak dengan, atau lebih sedikit. Kira-kira 3 sabun lebih banyak, sama banyak dengan, atau lebih sedikit dari 5 buah sabun? Ya, 3 buah sabun lebih sedikit dari 5 buah sabun. Bagaimana? Kalian sudah mengerti bagaimana cara membandingkan banyak benda? Nah, kita simak contoh berikutnya. Nah, kali ini Ibu memiliki gambar 4 buah sampo dan 1 buah sampo. Nah, sekarang kita akan membandingkan 4 sampo titik-titik dari 1 sampo. Kira-kira 4 sampo itu lebih banyak, sama banyak, atau lebih sedikit dari 1 sampo? Ya, tentu saja 4 sampo itu lebih banyak daripada 1 sampo. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang terakhir. Nah, di sini Ibu memiliki 4 buah sampo dan 4 buah sabun. Coba kita perhatikan. Ternyata jumlahnya sama ya. 4 buah sampo dan 4 buah sabun. Kalau begitu, jawaban yang mana ya yang kira-kiranya paling tepat untuk mengisi pertanyaan tersebut? Ya, jawaban yang tepat adalah 4 buah sampo sama banyak dengan 4 buah sabun. Bagaimana? Ibu harap kalian sudah paham bagaimana cara membandingkan banyak benda. Nah, setelah tadi kita mencoba membandingkan banyak benda, sekarang kita akan mencoba membandingkan angka. Kita akan menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ya, kita mulai berlatih untuk membandingkan angka ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini Ibu memiliki 2 buah angka. Yang pertama ada angka 3 dan yang kedua adalah angka 6. Nah, ingat ya anak-anak, yang akan kita bandingkan adalah angka yang paling depan terlebih dahulu. Angka yang paling depan terlebih dahulu kita bandingkan dengan angka yang di belakangnya. Nah, pada soal ini yang terlebih dahulu adalah angka 3. Lalu di belakangnya ada angka 6. Nah, maka 3 jika kita bandingkan dengan angka 6, angka 3 itu lebih dari, sama dengan, atau kurang dari 6?
Ya, jawabannya adalah 3 itu kurang dari angka 6. Karena angka 3 jumlahnya lebih sedikit ya daripada angka 6. Maka jawabannya adalah 3 kurang dari 6. Kita akan masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, sekarang Ibu memiliki 2 angka, yaitu yang pertama ada angka 8, yang kedua ada angka 5. Ingat ya, yang kita bandingkan adalah angka yang paling pertama ke angka yang terakhir. Nah, 8,5. Apakah 8 itu lebih dari 5? Sama dengan 5? Atau kurang dari 5? Ya, jawabannya adalah 8 lebih dari 5. Karena 8 itu lebih besar ya daripada angka 5. Oke, kalian sudah mulai paham ya? Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Nah, pada contoh soal terakhir ini, Ibu juga masih memiliki 2 buah angka. Yang pertama ada angka 7, yang kedua juga ada angka 7. Nah, kira-kira jawaban yang tepat jika 7 dibandingkan dengan angka 7, maka jawabannya adalah apakah 7 lebih dari 7 atau 7 sama dengan 7 atau 7 kurang dari 7? Ya, betul. Karena jumlah angkanya sama, maka jawabannya adalah 7 sama dengan 7. Oke, bagaimana? Kalian sudah paham ya bagaimana cara membandingkan banyak benda dan membandingkan angka? Ya, Ibu yakin kalian sudah pada pintar ya. Sekarang tugasnya adalah kalian kerjakan latihan soal pada buku tema 1 halaman 90 dan halaman 91. Kalian kerjakan langsung pada buku temanya ya. Nah, anak-anak, kali ini Ibu memiliki sebuah cerita. Ternyata Edo sedang bersedih karena gigi Edo sedang sakit. Edo suka makan permen, tapi Edo sering lupa juga menyikat gigi. Maka teman-temannya menghibur Edo. Wah, ternyata menyikat gigi itu berarti merawat tubuh kita juga. Menyikat gigi bisa kita lakukan 2 kali sehari. Sebaiknya dilakukan setelah sarapan dan sebelum tidur. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian sudah menyikat gigi 2 kali sehari? Wah, Ibu yakin ya, anak-anak kelas 1A pasti rajin menyikat gigi. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa gambar yang berkaitan dengan urutan menyikat gigi dengan benar. Nah, di sini ada gambar Dayu sedang menyikat gigi. Tapi ternyata gambarnya tidak berurutan ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mengurutkan gambar-gambar tersebut sehingga tersusun rapi. Nah, kira-kira gambar yang mana terlebih dahulu ya yang paling tepat untuk mengawali kegiatan menyikat gigi? Ya, yang paling pertama yang harus kita lakukan pada saat menyikat gigi adalah mengambil sikat gigi dan mengeluarkan pasta gigi secukupnya. Nah, maka gambar ini adalah gambar yang menjadi urutan pertama pada saat menyikat gigi. Lalu setelah itu, apa yang harus kita lakukan?
Ya, betul. Setelah kita menambahkan pasta gigi di atas sikat gigi, yang harus kita lakukan adalah menyikat gigi dengan baik dan benar. Nah, ini dia gambar menyikat gigi dengan benar. Lalu setelah kita menyikat gigi dengan baik dan benar, apalagi yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan setelah kita menyikat gigi adalah membersihkan sikat gigi yang tadi telah kita pakai. Nah, ini dia gambar membersihkan sikat gigi. Lalu setelah kita membersihkan sikat gigi kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul. Yang harus kita lakukan setelah kita membersihkan sikat gigi adalah berkumur agar sisa pasta gigi yang ada di dalam mulut kita keluar dan mulut kita menjadi bersih. Nah, ini dia gambar berkumur. Oke, jadi urutan menyikat gigi yang baik dan benar adalah yang pertama, tambahkan pasta gigi secukupnya di atas sikat gigi. Lalu yang kedua, sikatlah gigi dengan benar dan menyeluruh. Lalu yang ketiga, bersihkan sikat gigi yang telah selesai kita gunakan. Lalu yang terakhir adalah berkumurlah dengan air bersih untuk membersihkan sisa pasta gigi yang ada di dalam mulut. Bagaimana? Kalian sudah mengerti ya bagaimana urutan atau cara menyikat gigi dengan baik dan benar? Oke, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada halaman 94. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aturan merawat tubuh. Nah, di sini Ibu memiliki 6 buah gambar. Ibu akan menceritakan tentang gambar-gambar tersebut ya. Edo sedang mandi dan mencuci rambut. Dayu mencuci tangan. Lalu di sini ada gambar Lani menggosok gigi. Siti memotong kuku. Edo mencuci kaki sebelum tidur. Nah, mereka selalu merawat tubuh. Nah, anak-anak, merawat tubuh pun ada aturannya loh. Nah, merawat tubuh itu harus dilakukan secara teratur, juga harus dilakukan secara baik dan benar. Tidak boleh sembarangan ya. Nah, agar kalian lebih mengetahui lagi dan lebih paham lagi mengenai aturan merawat tubuh, sekarang kalian kerjakan latihan soal pada buku tema 1 halaman 96. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kita juga sudah mempelajari mengenai cara menyikat gigi dengan baik. Lalu kita juga sudah belajar mengenai membandingkan bilangan dan membandingkan banyak benda. Nah, yang terakhir kita juga sudah tahu mengenai aturan merawat tubuh. Bu harapkan apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat ya bagi kalian. Dan jangan lupa untuk diulang-ulang kembali agar tidak lupa. Oke, seperti biasa setelah kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, biasakan setelah kalian belajar untuk membereskan peralatan belajar kalian dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah atau bunda
atau keluarga kalian yang telah mendampingi kalian belajar daring hari ini. Oke, sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Pesan ibu, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa menggunakan masker, dan tetap di rumah ya. Kalau begitu, ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.